Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan materi Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang beranggotakan Nadila Ambarsari, Nia Dwi Lotfiana, Niken Widyaningrum, dan saya sendiri Nur Filaili. Di sini nanti kami akan menerangkan tentang Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada pengertian kode etik. Pengertian kode etik fisioterapi Indonesia merupakan kompetensi peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai tolak ukur perilaku ideal atau optimal dan pencegahan penyimpangan profesi fisioterapi yang mengabdikan profesinya di Indonesia. Kode etik fisioterapi Indonesia merupakan sistem norma nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Pengertian fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Garis besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia. 1. Menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercaya kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. 2. Memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. 3. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. 4. Menghargai hak dan martabat individu. Untuk hak pasien atau klien, yaitu yang pertama, pasien atau klien berhak atas pelayanan yang sebaik mungkin. Yang kedua, pasien atau klien berhak atas pelayanan fisioterapi yang menghargai privasi dan martabatnya. Untuk yang ketiga, pasien atau klien berhak atas perlindungan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dan hanya menerima pelayanan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, atau yang keempat, pasien atau klien berhak atas informasi yang cukup tentang asesmen, pilihan terapi, atau tindakan dan risiko yang dapat ditimbulkan. Next. Untuk hak fisioterapi, yang pertama yaitu fisioterapi berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara yang terbaik bagi pasien atau klien. Yang kedua, fisioterapi berhak untuk bekerja sama dengan teman sejawat. Untuk yang ketiga, fisioterapi berhak atas jasa yang layak dari pelayanan profesionalnya. Dan yang keempat, fisioterapi berhak atas kemandirian profesi dan otonomi. Untuk tanggung jawab fisioterapis, yaitu fisioterapis harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan kode etik fisioterapi. Untuk yang kedua, fisioterapis hendaknya selalu mencari, memberi, dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan. Untuk yang ketiga, jasa profesional yang diterima fisioterapis harus didapatkan dengan cara yang jujur. Dan yang keempat, fisioterapis dimanapun berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungannya. Untuk peran fisioterapi menurut kode etik, yaitu yang pertama, peran pelaksana, menjalankan fungsi. A. Asesmen yang meliputi fisioterapi, pemeriksaan dan evaluasi. B. Diagnosa fisioterapi. C. Perencanaan fisioterapi. D. Intervensi fisioterapi. E. Evaluasi, reevaluasi, reasesmen. F. Rekam fisioterapi. Untuk peran pengelola, menjalankan fungsi. A. Menerapkan keterampilan manajemen dalam melakukan pelayanan fisioterapi. B. Menunjukkan sikap profesional sebagai seorang pengelola fisioterapi. C. Berperan serta dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan upaya kesehatan sebagai tim terpadu sesuai dengan sistem upaya kesehatan. Peran fisioterapi menurut kode etik. Peran pendidik menjalankan fungsi yaitu melakukan pendidikan kepada pasien atau klien, keluarga, dan masyarakat agar berperilaku hidup sehat. B. Memberikan informasi tentang fisioterapi pada tenaga kesehatan lain. C. Melakukan pendidikan dalam rangka pengembangan diri dan sejawat. Peran peneliti menjalankan fungsi yaitu merencanakan penelitian, melakukan penelitian,
mempresentasikan dan sosialisasi hasil penelitian, dan menerapkan hasil penelitian. Kewajiban dan larangan dalam pasal 4. Kewajiban dan larangan bagi fisioterapi dijabarkan dalam Kode Etik Fisioterapi terdiri dari 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku fisioterapi, yaitu berperilaku disiplin dalam pasal 5, menghargai hak pasien dalam pasal 6, berlaku adil pasal 7, profesional dan jujur pasal 8, arif dan bijaksana pasal 9, berintegrasi tinggi pasal 10, bertanggung jawab pasal 11, pengembangan pelayanan pasal 12, menjunjung tinggi harga diri pasal 13, bersikap mandiri pasal 14. Contoh kasus malpraktek yang dilakukan oleh fisioterapi asing di Indonesia. Seorang warga negara Indonesia yang bernama Siska. Mulanya Siska mengeluhkan nyeri pada leher dan tulang belakangnya dan akan menjalani pengobatan di Indonesia. Siska berencana pergi ke Prancis pada 18 Agustus 2015 untuk meneruskan pendidikan S2. Karena itu, sebelum berangkat, ia ingin mengatasi masalah pada tulang belakangnya terlebih dahulu. Pada 5 Agustus 2015, Siska mendatangi klinik terapi chiropraktik di kawasan Pondok Indah. Siska menjalani konsultasi terlebih dahulu dan bertemu dengan terapis asing yang bernama Randall Cafferty. Setelah konsultasi itu, menurut Randall, Siska menjalani terapi sebanyak 40 kali dengan membayar 17 juta rupiah. Namun Siska menolak karena ia harus berangkat ke Perancis pada 18 Agustus 2015. Akhirnya Randall menawarkan paket terapi 40 kali menjadi dilakukan 2 kali sehari. Pada 6 Agustus 2015 setelah menjalani terapi chiropraktek yang dilakukan 2 kali dalam sehari sekitar pukul 23 dini hari, Siska meringis kesakitan pada bagian lehernya. Baru kali ini Alfian melihat putri bungsunya terlihat kesakitan luar biasa. Siska pun langsung dilarikan ke unit gawat darurat di RSPI pada tengah malam itu. Berdasarkan catatan medis tim dokter di RSPI, Siska juga mengalami kesemutan pada bagian leher hingga lengan dan bagian belakang lehernya membekak. Diduga ada pembuluh darah yang pecah. Untuk memastikan hal itu, harus segera dilakukan MRI. Sayangnya, Siska sempat kehilangan kesadaran dan denyut jantungnya melemah, sehingga MRI tak bisa segera dilakukan jika kondisi tidak stabil. Dan dalam kondisi itu, Siska dinyatakan meninggal dunia. Keluarga pun harus merelakan kepergian Siska yang telah pergi dalam waktu singkat dan melaporkan kasus dengan malpraktek oleh dokter asing ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2015. Penyelesaian kasus. Seorang pelaku malpraktek apabila mengakibatkan 1. Meninggalnya orang lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 359 KUHP, barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. KUHP pasal 156 sampai 2E 187 S193205,335. Yang kedua, luka berat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 360 1, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. 2. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau hukum denda setinggi-tingginya 4.500.
Kesimpulannya yaitu, Kode Etik Fisioterapi Indonesia merupakan kumpulan peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai tolak ukur perilaku ideal atau optimal dan pencegahan penyimpangan profesi fisioterapi yang mengabdikan profesinya di Indonesia. Kode etik profesi fisioterapi disusun untuk memberikan standar umum kepada semua anggota profesi fisioterapi. Tujuan dibentuknya kode etik ini untuk memelihara martabat dan integritas profesi fisioterapi. Selain itu, kode etik dijadikan sebagai pedoman fisioterapis dalam menjalankan sebuah pelayanan atau praktik baik secara mandiri ataupun di klinik atau rumah sakit. Next. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan kelompok kami untuk menyusun tugas kode etik fisioterapi di Indonesia. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selama presentasi, kelompok kami membahas tentang pengertian kode etik, pengertian fisioterapi, garis besar kode etik fisioterapi Indonesia, hak pasien dan klien, hak-hak fisioterapi, tanggung jawab fisioterapi, peran fisioterapi menurut kode etik, peran kewajiban dan larangan pasal 4, contoh kasus dan penyelesaiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.